Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini publik Indonesia dikejutkan ya, digegerkan dengan adanya sebuah peristiwa baku tembak antar polisi ya. Baku tembak antara dua orang anggota kepolisian yang berinisial Brigadir J dan Baradae begitu. Selain karena menghebohkan itu adanya baku tembak antara dua oknum anggota polisi ini, yang membuat heboh adalah drama-drama atau dinamika yang terjadi atau yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa saling tembak antar dua anggota polisi tersebut ya. Jadi dinamikanya begitu sensasional, begitu sulit dipahami dengan logika dan akal sehat kita begitu. Teman-teman sekalian, peristiwa baku tembak yang terjadi antara Brigadir J dengan Baradae ini kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan di publik ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang bersuara menyuarakan kejanggalannya ya, mulai dari anggota DPR RI, kemudian beberapa pakar hukum, praktisi hukum, dan bahkan sampai beliau Bapak Menko Polhukam Mahfud MD melihat perkara ini penuh dengan kejanggalan ya. Kejanggalan itu dalam artian bahwa dalam konferensi persnya dari pihak kepolisian itu membuat satu keterangan-keterangan yang sulit untuk dipahami ya. Jadi tidak nyambung begitu ya antara apa yang disampaikan kemudian dengan kemungkinan fakta di lapangan, itu sulit untuk disambungkan ya, relevansinya itu sulit untuk dihubung-hubungkan begitu. Beberapa kejanggalan yang menjadi pertanyaan publik ya, di antaranya bahwa ada satu tuduhan bahwa Brigadir J ini sebelum melakukan baku tembak dengan Baradae ini, beliau kedapatan akan melakukan pelecehan seksual kepada istri dari Kadif Propam Mabes Polri ya, Bapak Irjen Verdi Sambo ya. Dan menurut akal sehat kita gitu ya, sulitlah untuk menerima satu tuduhan itu ya. Beliau Brigadir J dengan dengan kredibilitasnya sebagai seorang polisi yang masih muda dan berprestasi, terkenal sebagai seorang sniper ulung begitu, dengan masa muda yang masih begitu cerah, dan akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa bulan ke depan, sampai punya pikiran untuk melakukan pelecehan seksual kepada komandannya ya, kepada keluarga orang yang selama ini dijaga, dilindungi begitu. Ini sulit untuk diterima dengan akal sehat kita. Yang kedua, yang seolah menjadi sebuah kebetulan yang berulang-ulang ya, kenapa setiap kali kasus yang melibatkan kepolisian ya, kita masih ingat bagaimana hebohnya kasus KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI. Itu ada kesamaan dengan kasus ini ya, sama-sama CCTV-nya rusak begitu. Dan dalam kasus ini ternyata penggantian dekoder CCTV oleh
oknum anggota polisi ini tidak diketahui oleh ketua RT setempat ya, yang juga seorang pensiunan jenderal begitu. Dan ini memang sangat janggal ya. Kenapa kalau dalam kasus-kasus seperti ini berulang kali CCTV-nya rusak begitu. Kemudian kejanggalan yang lain ya. Jadi dalam perkara ini total ada 12 kali tembakan ya. 7 dari Brigadir J yang katanya kedapatan akan melakukan pelecehan seksual. Karena beliau kaget, beliau panik, akhirnya beliau menembak Barade E yang menegurnya ya. Dalam jarak 5 atau 7 meter itu 7 kali tembakan gak ada yang kena begitu. Sementara Barada E ini dengan 5 kali tembakan 4 kali yang mengenai begitu. Jadi ini sulit untuk diterima akal sehat kita. Kemudian ini juga kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi pada saat pengiriman jenazah dari pihak kepolisian ke keluarga ya, itu sempat terjadi sebuah drama ya. Keluarga tidak diizinkan untuk membuka peti jenazah ya. Akhirnya dengan segala macam perdebatan bahwa bapak dari almarhum ini tidak mau menandatangani penyerahan jenazah kalau belum melihat putranya yang ada di peti jenazah. Dan kemudian dibuka oleh beberapa keluarga terdekat, ayah, ibu, dan beberapa famili yang lain ya. Memang kesepakatannya saat itu seperti itu. Ada banyak sekali luka yang sulit untuk diambil kesimpulan bahwa itu terjadi karena adanya baku tembak semata ya. Karena menurut keluarga, menurut informasi yang kita dengar, ada 2 jari tangan yang patah begitu. Kemudian ada luka lebam, ada luka sayatan di beberapa bagian tubuh. Dan yang aneh itu kenapa pula kalau peristiwa itu terjadi pada hari Jumat baru dipublikasikan itu pada hari Senin ya. Katanya sih karena masih merayakan Idul Adha. Dan itu nggak ada hubungannya ya. Dalam kasus pidana itu waktu itu berlalu begitu cepat, tidak ada satu alasan untuk menunda-nunda transparansi dari sebuah kasus pidana ya, apalagi ini kasus pembunuhan begitu. Teman-teman sekalian, sebagai warga bangsa ya, tentu kita semua mencintai institusi Polri ya. Dan cara kita mencintai institusi Polri adalah ikut memberikan support, ikut mengawal seluruh kasus-kasus yang ditangani oleh Mabes Polri. Berharap Mabes Polri dengan profesionalitasnya, dengan kredibilitasnya itu mengungkap fakta ini ya, kasus ini dengan seterang-terangnya ya. Jangan sampai tidak transparan yang kemudian berujung pada jatuhnya kewibawaan institusi Polri ya. Karena ini institusi yang kita cintai begitu. Dan cara kita mencintai itu kita harus mengkritisinya, kita harus mengawasinya. Karena menurut kita kehormatan dari institusi Polri ini jauh lah. Artinya jangan dipertaruhkan untuk sebuah kasus personal seperti itu ya. Kita berharap perkara ini terang benderang, menemukan fakta yang sebenar-benarnya. Karena kita ketahui bahwa Mabes Polri sudah membentuk satu tim pencari fakta ya. Harapan kita kasus ini bisa diungkap dengan seterang-terangnya, dan siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berpangkat yang paling rendah maupun yang paling tinggi, semua harus diproses secara hukum. Institusi Polri jangan dipertaruhkan hanya untuk menutupi kasus yang personal seperti ini. Dan sekali lagi terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ya, dalam pembunuhan, aku bicara secara umum,
andaikan kalian bisa meloloskan dari jeratan hukum di dunia, yakinlah dunia ini pun juga tidak akan bersahabat dengan kehidupan kalian. Dan yakinlah pula bahwa di akhirat semuanya akan tuntas untuk diadili. Jangan lagi menambah dosa yang telah dilakukan dengan membuat dosa-dosa lain. Gunakan waktu yang ada ini untuk bertobat. Karena kalau kita lihat ya, jika memang benar peristiwa ini bahwa Barada J ini adalah korban, alangkah memilukan ya seseorang yang menjadi korban kemudian masih difitnah pula. Jadi intinya kita semua boleh berspekulasi, tetapi kita menunggu ya dari pihak kepolisian atau dari tim pencari fakta untuk bekerja mengungkap fakta yang seterang-terangnya sesuai dengan kebenaran yang ada dan melakukan proses hukum pada siapapun. Jangan sampai tanda tanya soal CCTV mati terhadap peristiwa pembunuhan atau peristiwa terbunuhnya seseorang ini kembali menjadi masalah atau menjadi satu keresahan di publik ya. Kita ingat KM50 itu meskipun sudah disidang masih menyisakan satu tanda tanya besar di publik ya. Kalau KM50 sampai saat ini kasasi dari jaksa penuntut umum belum ada putusan dari Mahkamah Agung ya. Kita ketahui kalau dulu KM50 dua orang anggota polisi itu diputus lepas ya. Kalau lepas itu beda dengan bebas. Lepas itu terbukti bersalah tetapi tidak bisa dijatuhi hukuman ya. Saat itu sebagai dasarnya adalah pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa begitu. Ya silahkanlah. Tapi kalau soal itu kita belum bisa menyimpulkan karena masih berproses di Mahkamah Agung. Jadi kalau putusan bebas atau lepas itu upaya hukumnya bukan banding tetapi kasasi. Itu teman-teman, kita berharap kasus yang terjadi kali ini ya ada bumbu-bumbu isu perselingkuhan, ada bumbu-bumbu isu pelecehan seksual, baku tembak ini bisa diungkap dengan seterang-terangnya. Karena kita muslim, sebagaimana firman Allah ya dalam Al-Maidah ayat berapa ya, aku agak lupa ya, 32 atau berapa itu, yang pada intinya membunuh satu orang tanpa alasan yang benar itu sama saja membunuh seluruh umat manusia di dunia. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.